Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Kurnia Putri, NPM 205210261. Saya akan menjelaskan tentang analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan pegawai. Dengan demikian, kegiatan perencanaan sumber daya manusia tidak terlepas dari analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan suatu kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan, sehingga akan memberikan gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Menurut Dessler tahun 2003, analisis jabatan adalah prosedur yang dilalui untuk menentukan tanggung jawab posisi-posisi tersebut dan karakteristik orang-orang yang bekerja untuk posisi-posisi tersebut. Analisis pekerjaan secara sistematik meliputi kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan pekerjaan. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis pekerjaan berperan penting dalam perencanaan sumber daya manusia, karena menyediakan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Selanjutnya adalah hakikat analisis pekerjaan. Terdapat berbagai istilah yang berhubungan erat dengan analisis pekerjaan, yakni job, posisi, elemen, tugas, kewajiban, jabatan, deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan. Terdiri dari sekelompok tugas yang harus dilakukan untuk organisasi bagi mencapai tujuannya. Yang kedua, posisi adalah kumpulan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh satu orang. Terdapat posisi untuk setiap individu dalam organisasi. Yang ketiga, elemen adalah unit praktis terkecil di mana ke dalamnya seluruh aktivitas pekerjaan dapat didistribusikan. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan atau job description adalah pernyataan faktual dan terorganisasi perihal kewajiban dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya, evaluasi pekerjaan atau job evaluation adalah suatu proses yang sistematik untuk menentukan suatu nilai pekerja atau pegawai dengan metode dan teknik yang telah ditentukan. Tujuan analisis pekerjaan yang pertama, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Selanjutnya ada manfaat analisis pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan terlebih dahulu dibedakan antara penilaian pekerjaan dan penilaian pegawai. Penilaian pekerjaan adalah suatu aktivitas yang berhubungan mengenai pekerjaan dan tugas, bukan mengenai orang. Sementara itu, hakikat penilaian pegawai, suatu aktivitas yang dilakukan berhubungan tentang kecakapan dan prestasi seseorang atau pemegang suatu jabatan menurut Sinambela tahun 2012. Tipe data dan informasi yang dikumpulkan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan aktivitas kerja, antara lain aktivitas dan proses kerja, rekam aktivitas, contohnya dalam bentuk film, prosedur yang digunakan, tanggung jawab, personal. Yang kedua ada aktivitas berorientasi pekerja.
perilaku manusia seperti aksi fisik dan komunikasi saat kerja, gerak elemental untuk analisis metode. Tuntutan kerja personal seperti pengerahan, energi, dan yang ketiga terkait dengan sarana yang digunakan, antara lain mesin, alat perlengkapan, dan bantuan kerja yang digunakan. Yang keempat, hal terlihat dan tak terlihat berhubungan dengan para pekerja, antara lain pengetahuan berkenaan dengan cara yang diterapkan, misalnya dalam accounting, materi yang diproses, produk yang dibuat, atau jasa yang dilakukan. Yang kelima, kinerja pekerjaan, antara lain analisis error yang terjadi, standar kerja, pengukuran kerja seperti waktu yang diperlukan untuk tugas. Yang keenam, isi kerja, antara lain jadwal kerja, insentif finansial dan non-finansial, kondisi kerja fisik, konteks organisasional dan sosial. Kemudian yang ketujuh, ketentuan personal untuk pekerjaan, antara lain atribut personal seperti kepribadian dan minat. Pendidikan yang training yang diperlukan. Pengalaman kerja. Kemudian yaitu metode analisis pekerjaan yang ada seperti wawancara atau interview, adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Ini menurut Nazir tahun 2003. Yang B, questionnaire, yang C, observasi yang direkam pegawai, dan yang E, kombinasi metode. Kemudian yaitu tahap pengumpulan data dan tahap pengumpulan informasi dibutuhkan untuk mendeskripsikan suatu pekerjaan. Berbagai informasi yang dibutuhkan antara lain seperti aktivitas, tugas, perilaku manusia, kapan, bagaimana, kenapa pekerjaan perlu dilakukan. Kemudian yang B, mesin, peralatan, perlengkapan, dan alat bantu. Yang C, kondisi jabatan berhubungan dengan kebutuhan personil dan standar tenaga kerja. Langkah analisis pekerjaan. Langkah yang pertama, menyediakan suatu pandangan mengenai suatu pekerjaan berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan. Struktur organisasi dan tabel proses digunakan untuk melengkapi langkah ini. Langkah kedua yaitu mendorong penentuan bagaimana analisis pekerjaan dan informasi rancang pekerjaan akan digunakan langkah tersebut. Langkah ketiga, sejalan dengan langkah kedua, dilanjutkan dengan pemilihan pekerjaan untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan penggunaan dari teknik analisis pekerjaan yang bisa diterima. Langkah keempat, mengumpulkan informasi yang digunakan data dan informasi yang digunakan harus objektif sehingga tidak menyesatkan. Langkah kelima, mengembangkan deskripsi tugas analisis pekerjaan berorientasi hasil analisis pekerjaan berorientasi hasil atau result oriented job description, atau sering juga dinamakan output oriented job description, yaitu uraian pekerjaan yang didesain berorientasi pada hasil yang diharapkan. Analisis pekerjaan berorientasi hasil berasumsi bahwa uraian pekerjaan akan lebih bermanfaat. Kemudian ada tantangan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, tantangan teknologi, yakni tantangan teknologi mengubah industri secara keseluruhan dan otomatisasi. Yang kedua,
tantangan ekonomi, yang ketiga tantangan politik dan pemerintah, yang keempat tantangan demografis, kelima tantangan geografis atau kondisi sosial budaya, pasar tenaga kerja dan kegiatan pesaing. Yang keenam, langkah ditetapkan oleh manajemen sumber daya manusia atau seperti monitoring lingkungan, evaluasi dampak perubahan, dan berbagai tindakan proaktif dan analisis umpan balik. Kemudian ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas spesifik untuk dilakukan metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas tersebut dan bagaimana pekerjaan terkait dengan pekerjaan lain dalam organisasi menurut Levy dan Sagala tahun 2011. Kemudian ada 3 pendapat faktor juga dengan urutan berbeda, yaitu organisasional, lingkungan, dan keperilakuan. Yang A, faktor lingkungan terdiri dari sistem politik dan harapan sosial. Faktor politik sudah tentu selalu terkait dalam kehidupan organisasi. Faktor organisasional adalah faktor organisasi terdiri dari dimensi otomasi dan teknologi dan integrasi fungsional silang. Ini menurut Shimamura tahun 2001. Dimensi otomasi adalah pengambilan keputusan penting yang harus ditetapkan manajer dalam suatu kegiatan mendesain pekerjaan. Sementara itu, dimensi teknologi adalah pemanfaatan dan penggunaan teknologi canggih dalam organisasi mereka. Faktor keperilakuan. Faktor keperilakuan dapat dilihat dari 2 hal, yaitu baruan keahlian tenaga kerja serta desain berbagai pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan para pegawai dan teknologi tersebut. Pendekatan dalam desain pekerjaan yaitu ada 4 perspektif pendekatan desain pekerjaan, yaitu pendekatan persepsi, pendekatan jenis kelamin, pendekatan mekanis, dan pendekatan motivasional. Tujuan desain pekerjaan secara umum untuk penugasan kerja memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Baiklah, itu saja informasi tentang analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Informasi yang saya dapat dari buku Bapak Profesor Dr. Ijan Poktal Sinambela, dan selainnya ada pengetahuan umum yang saya ketahui. Sekian video saya, semoga apa yang saya sampaikan